Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fifty Febiola Windy Riplianti dengan nomor induk mahasiswa 858106817, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Saya berasal dari UPPJJ Universitas Terbuka Pontianak dari Salut Lilik Trianto, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Di sini kita akan membahas tentang makhluk hidup dan lingkungannya dalam kegiatan praktikum 1, yaitu tentang ekosistem. Apa pengertian ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan dengan lingkungan tak hidup di sekitarnya seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari, sehingga membentuk suatu kesatuan yang saling mempengaruhi. Ditinjau dari cara terbentuknya, terdapat 2 jenis ekosistem, yaitu ekosistem darat alami dan ekosistem buatan. Nah, ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, seperti hutan, padang rumput, laut, danau, padang pasir, dan pantai. Sedangkan ekosistem darat buatan adalah ekosistem yang dibuat atau dikelola oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti sawah, ladang, kebun, dan kolam ikan. Secara struktural, dalam suatu ekosistem terdapat komponen biotik yang terdiri dari produsen atau tumbuhan, konsumen yaitu hewan, dan dekomposer itu pengurai, serta komponen abiotik yang terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, dan kondisi iklim. Dengan demikian, setiap ekosistem mempunyai ke-6 jenis komponen pembentuknya yang saling berinteraksi. Tujuan dari praktikum ini yaitu membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengamati ekosistem darat alami yang terdapat di sekitar tempat tinggal saya. Adapun alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu alat tulis, pulpen dan tabel pengamatan, serta barometer dan lingkungan sekitar. Berikut cara kerjanya, yaitu tentukan ekosistem darat alami di sekitar tempat tinggal atau sekolah tempat Anda mengajar yang akan kita amati komponen-komponennya dan seterusnya. Yang pertama, kita akan membahas ekosistem darat alami yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Terdapat beberapa komponen abiotik, yaitu tanah dengan kondisi lembab dan berwarna coklat. Keadaannya terdapat lumpur, daun kering, dan sisa tumbuhan di permukaan tanah. Yang kedua, yaitu air. Kondisinya keruh dan tergenang setelah hujan. Keadaannya bercampur tanah atau lumpur serta berada di permukaan tanah yang cekung. Yang ketiga, yaitu udara dengan kondisi udaranya terasa sejuk dan lembab serta keadaan udaranya dipengaruhi oleh cuaca hujan dan banyak pepohonan di sekitar lingkungan. Dan yang keempat yaitu cahaya matahari. Kondisi cahaya matahari tidak terlalu terang karena cuaca agak mendung dan keadaannya sinar matahari tetap menyinari lingkungan tetapi tertutup awan dan pepohonan sehingga terasa lebih sejuk. Dan yang terakhir adalah suhu. Kondisinya hangat sekitar 29 derajat Celcius. Keadaannya cuaca terlihat mendung dan udara terasa lembab setelah hujan.
Yang kedua, kita akan membahas komponen biotik ekosistem darat alami yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Yang pertama, komponen biotik ekosistem darat alami di lingkungan sekitar yaitu ada pakis, ada juga tanaman Sri Rejeki variegata atau biasa dikenal tanaman hias. Dan yang ketiga adalah tumbuhan talas. Selanjutnya ada juga tanaman jambu nasi-nasi, bentuknya bulat dan berwarna putih. Dan yang terakhir yaitu ada bunga trompet yang berwarna ungu tua. Adapun jenis hewan yang termasuk komponen biotik ekosistem darat alami yaitu semut, dan juga ada lalat yang sekedar singgah. Selanjutnya ada juga lebah yang terbang menghampiri bunga. Dan hewan yang keempat adalah nyamuk. Selanjutnya untuk hewan yang terakhir yaitu kupu-kupu. Sedangkan komponen pengurainya terdapat cacing, jamur, dan bakteri. Oke, yang terakhir kita akan membahas ekosistem buatan yaitu sawah. Sawah merupakan ekosistem yang dibuat dan dikelola oleh manusia untuk menanam padi. Komponen abiotik pada ekosistem buatan di sawah adalah salah satunya adalah tanah. Kondisi tanah di sawah terlihat lembab, berlumpur, dan subur, sehingga cocok digunakan untuk pertumbuhan tanaman padi. Selanjutnya, komponen abiotik pada ekosistem buatan di sawah adalah air. Kondisi air di sawah terlihat tenang dan cukup jernih. Air sangat penting untuk membantu pertumbuhan tanaman padi dan mendukung kehidupan makhluk hidup di sekitar sawah. Komponen abiotik selanjutnya adalah udara. Kondisi dan keadaan udara di sekitar sawah terasa sejuk, segar, dan masih bersih. Udara membantu makhluk hidup di sawah untuk bernapas dan mendukung pertumbuhan tanaman. Komponen abiotik berikutnya adalah cahaya matahari. Kondisi cahaya matahari di sawah terlihat agak mendung, tetapi sinar matahari masih tetap membantu tanaman padi melakukan fotosintesis dan mendukung pertumbuhannya dan tumbuhan lainnya. Yang terakhir adalah suhu. Berdasarkan informasi yang ditampilkan di layar ponsel, berikut adalah detail cuaca untuk lokasi Kendawangan Kiri. Suhu saat ini yaitu 29 derajat Celcius. Kondisi mendung berawan dengan suhu rendah malam ini diprediksi sekitar 25 derajat Celcius dan tertinggi 31 derajat Celcius. Untuk kualitas udara berada di tingkat 39 yaitu baik. Komponen biotik pada ekosistem buatan di sawah salah satunya adalah padi. Padi merupakan tanaman utama yang dibudidayakan oleh petani di sawah. Padi tumbuh dengan baik di tanah yang berlumpur dan cukup air. Komponen biotik berikutnya adalah bambu kuning. Bambu kuning merupakan tumbuhan yang tumbuh di sekitar sawah dan memiliki batang berwarna kuning kehijauan. Tumbuhan ini membantu membuat lingkungan di sekitar sawah menjadi lebih rindang dan sejuk. Komponen biotik berikutnya adalah rumput. Rumput tumbuh liar di sekitar sawah dan menjadi tempat hidup beberapa hewan kecil. Rumput juga membantu menjaga kelembapan tanah di sekitar sawah. Komponen biotik berikutnya adalah bunga rosella. Bunga rosella tumbuh di sekitar sawah dan memiliki bunga berwarna merah. Tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias dan bahan minuman herbal. Yang terakhir adalah komponen biotik di sekitar sawah lainnya adalah pohon kelapa. Pohon kelapa tumbuh tinggi dan banyak ditemukan di sekitar sawah. Tumbuhan ini bermanfaat karena buah dan daunnya dapat digunakan oleh manusia. Pohon kelapa memiliki banyak manfaat. Buah kelapa dapat dimanfaatkan sebagai makanan dan minuman, sedangkan daun dan batangnya juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Adapun komponen biotik pada jenis hewan di sekitar sawah yaitu ada sapi.
Komponen biotik jenis hewan di sekitar sawah salah satunya adalah sapi. Sapi biasanya dimanfaatkan petani untuk membantu pekerjaan di sawah dan memakan rumput di sekitar area sawah. Yang kedua adalah capung, merupakan hewan yang sering ditemukan di sekitar sawah. Capung hidup di area yang dekat dengan air dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga adalah walang sangit. Walang sangit adalah serangga yang hidup di area persawahan. Hewan ini sering ditemukan pada tanaman padi. Yang keempat adalah belalang. Belalang merupakan hewan yang banyak hidup di sekitar sawah dan biasanya berada di rerumputan atau tanaman padi. Yang terakhir adalah kumbang koksi. Kumbang koksi adalah serangga kecil yang hidup di sekitar tanaman. Hewan ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem di sawah. Adapun pengurai atau dekomposer di ekosistem buatan yaitu pada sawah, ada bakteri, jamur, dan cacing tanah. Pengurai sangat penting dalam ekosistem sawah karena membantu mengembalikan unsur hara ke dalam tanah, menjaga kesuburan tanah, dan mendukung pertumbuhan tanaman padi agar dapat tumbuh dengan baik. Berikut kesimpulan dari hasil pengamatan ekosistem darat alami di sekitar tempat tinggal terbentuk secara alami dengan komponen biotik dan abiotik yang seimbang tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem darat buatan pada sawah dibuat dan diatur oleh manusia untuk kebutuhan hidup namun tetap melibatkan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Demikianlah praktikum IPA di SD yang telah saya lakukan ini, yaitu tentang ekosistem. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita semua dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.